Halo, Ji. Yuk, Topan. Nah, gimana nih menurut lo di update kali ini perihal teknis duel ya? Duel apa? Kayak mungkin kan banyak nih yang nanya kayak di beberapa Ya, grup master duel atau di akhir-akhir ini rame nih Destiny Hero Destroyer Phoenix Enforcer gimana sih cara ngatasinnya gitu. Nah, menurut lo iya, gimana nih untuk DPA yang lagi panas-panasnya dibahas nih gitu. iya. Jadi buat teman-teman di sini kan kita lagi ada update baru ya, Hmm, oke, yang lagi mana ada tuh di update baru. paper juga udah terkenal ya, Betul. yaitu the Destiny Hero Destroy Phoenix Enforcer atau kita sering sebutnya dengan DPA ya. Betul. Dimana engine-nya itu kita hanya membutuhkan 5 kartu ya untuk masukkan, bisa dibilang kartu ini jadi staple di meta sekarang ya. Yang mana itu CDPA ini bisa menjadi one man stand di board kalian jika kalian tidak punya play lagi atau uh, misalnya resource kalian udah resource yang terakhir banget kalian bisa pakai ya, kalian bisa memakai Destiny Fusion untuk men-summon DPA. Oke. Kenapa deck ini sangat bagus kenapa kartu ini sangat bagus banget di meta sekarang ya? Karena banyak deck yang terutama deck-deck yang engine-nya itu banyak yang kosong gitu, seperti deck-deck yang baru kena banlist kemarin ya, kayak deck kita punya ada Phantom Knight gitu kan yang udah ke semi limit, si Scale, Thorn Oh, Scale udah ke Torcelnya ya, semi, betul. Bisa dinamis ataupun ya. Tree Brigade yang si Fractalnya sudah di semi juga. Nah, itu kan ada slot di Hmm. situ. Kita tinggal tambahkan sekitar 5 kartu, yaitu terdiri dari 2 Destiny Fusion, satu Destiny Hero Dasher, dan Ini hero Celestial. Celestial ya, dan sorry, bukan 5 kartu, 6 kartu ya. Satunya DPE, Hmm. sudah 4 kartu, sudah 5 kartu, dan satunya lagi adalah Predaplan Anaconda gitu. Kenapa kita membutuhkan 6 kartu itu slotnya? Karena untuk mengakses atau mengoptimalkan engine dari si DPA ini membutuhkan kartu-kartu tersebut gitu. Kenapa sih kita harus memakai Destiny Hero Dasher gitu? Kenapa nggak bisa Destiny Hero yang lain kan? Kita semua tahu gitu, materialnya yang dibutuhkan si DPA ini satu level 6 Destiny Hero Monster dan satu Hero Monster kan. Nah, kenapa harus Destiny Hero Dasher? Kenapa nggak Destiny Hero lain? Kan Destiny Hero banyak tuh yang level gede-gede kan, level Yes, 6 ke atas betul. banyak kan. Karena Destiny Hero Dasher ini masih ada apa sih, bisa dibilang dia bisa jadi extender gitu. Karena ketika kita draw di draw phase, atau ya kita draw di draw phase, kita draw monster, kita bisa bisa banish si Destiny Hero Dasher ini untuk special summon monster tersebut gitu. Yang mana nanti akan jadi extender gitu. Kalau kalau ternyata yang kita draw ini adalah piece dari combo kita gitu. Nah, Oke. sementara kenapa kita harus membawa Destiny Hero Celestial, karena tidak ada opsi lain untuk Destiny Hero, karena Destiny Hero ini pull-nya tidak terlalu banyak ya. Jadi Celestial ini adalah kartu opsi kedua yang bagus karena dia punya ability di graveyard banish dia dengan satu banish dia dengan satu Destiny Hero atau hero lain ya, gue lupa. Dia bisa, ketika kita tidak punya tangan, kartu di tangan, kita bisa draw dua seperti Elemental Hero Bubble Man. Oke. Ya. Makanya sangat bagus lagi, sangat bagus sekali ini engine ini untuk recover gitu. Pro dan kontranya ya, salah satunya adalah slot ya, karena Betul. memakan slot juga. Mungkin Kenapa jadi kita harus agak bingung kali ya orang-orang pas udah punya susunan archetype A, archetype B, karena The Destiny ya, Hero ini kayaknya kan wajib nih mendapat mungkin dimasukin ke ya, setiap hampir semua deck masukin hampir ini semua deck biar bisa membawanya bisa ya. counter. Nah, mungkin bingung gitu ya. Gua pun sebagai player yang biasa sering gunain Three Brigades sempat bingung gitu. Wah, harus masukin 4 slot kartu nih ke Three Brigades gua gitu. Ya, Nah, jadi mungkin ada beberapa orang yang bingung, bisa juga decknya yang awalnya 40 jadi terpaksa 44 mungkin ya. ya Gitu. mungkin ya, karena Eh, sempitnya slot ya, sempitnya karena slot betul. makan slotnya berbeda seperti engine-engine Ah, entrap ya. Misalnya Gamma gitu kan kita makan cuma 3 slot ya, di mana tuh Gamma di semi kan di sini, dan kita bisa bawa driver, jadi kita cuma makan 3 kartu gitu. Nah, betul. sementara ini lumayan banyak gitu, makannya 6 kartu, di mana 4 diantaranya adalah di main deck dan 2 diantaranya adalah di extra deck kita gitu. Yes. Nah, tapi worth it banget. Kenapa worth it? Karena Phoenix Enforcer ini sangatlah bisa dibilang kartu yang sulit banget untuk di handle, karena dia punya efek quick effect ya.
dia bisa tidak menarget ya. Dia ability sekali lagi kan di sini Phoenix Enforcer ini tidak menarget ability-nya. Jadi dia ability itu quick effect. Dia bisa destroy satu kartu di arenanya dia sendiri dengan satu kartu di arena manapun gitu. Jadi bisa lu jedor 2 kartu di arena lu sendiri atau lu jedor 1 kartu di arena lu dan satunya di arena lawan kayak gitu. Tapi bagus banget gitu. Nah, di sini gua akan jelasin salah satu kartu yang bisa menghandle di mana Phoenix Enforcer ini agar tidak mondar-mandir field terus kan, jedor-jedor 1 kartu terus kan agak menyebalkan kan. Betul. Kalian nggak bisa setup di situ kan, kalian terganggu juga untuk setup untuk swarming atau bikin board gitu kan. Nah, salah satunya adalah Called by the Grave yang mana dan menggunakan ability itu kalian bisa mencegah Phoenix Enforcer ini untuk keluar kembali gitu dari graveyard, atau kalian bisa menggunakan kartu Didikro ya, karena kita tahu juga kan Called by the Grave kan dia punya rarity UR ya, yang mana kalian craft point-nya kalau kalian kurang kan UR susah kan dapetnya. Kalian bisa menggunakan Didikro di sini. Didikro bisa jadi alternatif. Didikro ya. Ya, Didikro bisa alternatif card yang bisa digunakan untuk menghandle si Phoenix Enforcer ini, karena dia punya craft point-nya adalah SR, dia punya rarity-nya cuma SR, dan dia quick effect loh, dia bisa dipakai di giliran siapapun, bahkan di draw phase pun bisa ya. Ya, bahkan di draw phase bisa. Quick effect itu bisa di kapanpun kecuali di max step ya, karena di max step kecuali dia punya ability dia bisa di max step gitu. Berarti selain seperti ini cross out Designator pun bisa handle ya, karena pas Fusion Destiny diaktifkan kita bisa balas counter dengan cross out Designator, karena kan Fusion Destiny ini pasti dibawa hampir di semua deck ya. Jadi hampir di semua deck. Jadi ini salah satu staple yang mungkin solusi banget sih. Jika nggak bawa counter lain, mungkin cross out Designator bisa coba ya buat handle Fusion Destiny. Iya. Nah, begitu juga Pan, kenapa alasannya si Fusion Destiny ini kita bawanya 2 di main. Kita melegakan. Kita coba bawa Phoenix Enforcer cuma 1 kan bawanya kan. Kenapa sih kita harus bawa Destiny Fusionnya 2? Mungkin mikir ya, kenapa nggak 1 aja gitu ya? Iya kan, kalau udah dipakai udah nggak kepake tuh Destiny Fusionnya. Nanti kalau ketarik gimana kan? Pertama kita ada kartu yang buat menanggulanginya, yaitu si Crossout Designator ini ya, buat jadi bahan bayarannya Crossout Designator misalnya lawan make juga kan, atau kita bisa pakai Verte Anaconda gitu kan. Misalnya kita dulu pakai Verte Anaconda, ternyata Verte Anacondanya di negate kan, kita masih ada punya 1 lagi di dalam deck kayak gitu. Yes, betul. Kenapa kita bawanya Destiny Fusionnya 2 gitu. Nah, itu kan DPA ya, karena sekarang juga ada salah satu archetype yang lagi hype nih, Sword Soul ya. Sword Soul ya. Nah, yang archetype-nya fokusnya kurang lebih banyak ke synchro ya, kalau kita lihat ya, kurang lebih di ranked atau mungkin di event-event di main bareng temen lagi pakai Sword Soul keluar Baron. Nah, jadi Baron yang sempat keluar di booster sebelumnya juga jadi makin berasa nih. Kayaknya ya, seremnya mungkin makin berasa gitu. Nah, gimana nih menurut Wiji nih tentang Sword Soul ini sendiri gitu, archetype baru ini apakah potensi bisa menjadi metanya Master Duel ke depannya atau gimana nih? Karena kalau di ranked sendiri gua pribadi lumayan sering ketemu Sword Soul gitu, banyak yang coba gitu. Udah banyak yang bikin. Mungkin karena banyak kartu baru yang masuk dan banyak banlist yang diterapkan, banlist baru juga ya. Jadi kita menyesuaikan meta juga, pasti banyak kita teman-teman kita tuh pakai deck-deck baru kayak Sword Soul ini kan juga deck yang speednya lumayan cepet kan. Yes, betul. Speednya lumayan cepet decknya. Terus si Blue Boy-nya ini nih, Sword Soul Moye-nya ini ya. Dia jago banget karena dia bisa keluarin token yang mana tokennya itu Tanner ya, tokennya itu Tanner ya. Tanner loh guys, tokennya bukan normal token doang gitu, tapi Tanner gitu. Sebuah hal baru ya kayaknya ya. Token Tanner belum pernah muncul ya sebelumnya ya. Sebelum ada mungkin, tapi nggak sekombo ini ya. Secepat ini juga ya. Iya. Si Moye ini bagus banget karena dia bisa combos dengan sinkronya yang level 8 ya. Boleh kita lihat yang level 8 yang level 8 ya. Oke, Synchro Sword Soul kalau nggak salah si Grandmaster nih ya. Iya, betul, si Grandmaster Xiao. Xiao ini dia punya quick effect. Efek pertamanya kalau dia di Synchro Summon bisa add 1. Add to your hand or banish one sword soul or banish Sword Soul dari deck. Iya.
Nah, yang mana tuh nanti bisa di chain block sama si Blue Boy-nya ini. Blue Boy-nya ini kan draw. Karena triggernya itu berbarengan karena satunya jadi material ke graveyard bisa draw satu, satunya lagi bisa add satu. Jadi channeling satunya dari si Synchro-nya ini pas di summon si Xiao-nya ini, terus ditimpa channeling duanya si Blue Boy-nya ini, si Moye-nya nih. Jadi kalau kalian mau counter pakai S Blossom di situ udah susah sih. Kalau bisa kalian counter si Moye-nya ini di saat dia keluar mau ngeluarin token. Jadi pas dia impermanent pas dia mau ngeluarin token kalian impermanent saja langsung gitu. Atau Karena kalau itu udah keluar ya pokoknya di negate di si Moye-nya ini harus di negate. Kenapa? Karena kalau udah keluar token dan terus dia keluarin sinkronya, kalian udah ketutup chain blocknya, dia bisa nge-add yang si Tenyi apa Sorsol ya? Sorsol level 6. Level 6 yang ini ya. Yang kuning itu si strategis Long Yuan. Yes. Yang mana nanti si Long Yuan ini bisa jadi Baron, kalian udah tepat di situ. Gitu. Nah, ditambah si Sorsol ini ada satu kartu lagi yang punya ability Quick Effect ya. Yang ini yang itu tuh yang SR. Oh, yang bukan. SR. Oh, yang SR. Nah, kalian biasanya ke tricky di sini nih. Ke tricky di sini karena dia bisa punya quick effect nih during main phase. During main phase tuh di main phase siapapun. Tribute dia special summon Sorsol monster atau Valen of Albus dari tangan atau dari deck. Nah, biasanya pemain Sorsol akan memancing di sini sih. Ini namanya Ecclesia yang baru ya. Iya, tapi Ecclesia dia berhubungan dengan Sorsol ya, betul. Iya, kalian biasanya kepancing di sini nih. Dia kan punya quick effect tribute nih. Kalau kalian mau impermanence dia bisa loncat langsung, dia tribute aja diri sendiri langsung ngasih special satu. Betul. Kalian akan miss di situ, Valor kalian juga akan miss gitu. Ketika kalian ketika dia pakai efeknya juga ability dia tribute terus mau add satu ya? Special summon satu. Special summon satu Sorsol atau satu Valen of Albus ya. Dari tangan atau deck. Ketika dia mau special summon, kalian mau S Blossom di situ untuk mencegah efeknya kan dia tribute ya. Dia otomatis monster zone dia kosong. Biasanya ini jadi opening dari kombonya. Dimana kalau dia opening udah dimana kalau dia nggak kontrol monster, ada kemungkinan dia bisa counter dengan Cyframe Gamma ya. Kalian harus hati-hati di situ karena ini pancingannya di situ. Jadi ini di tribute tiba-tiba ada Gamma. Kurang lebih di The Virtuos ini kalau misalnya resource hand trap atau negator kalian terbatas, lebih baik simpen buat yang nantinya ya dibanding karena kemungkinan dia akan keluarin si Blue Boy. Berarti better kalian negate tuh di si Sword Soul of Moye-nya sendiri dibanding si Moye. Karena kurang lebih mungkin si Moye ini gambaran besarnya adalah pembuka jalan untuk combo berikutnya gitu kan, betul? Iya, betul. Oke. Jadi itu salah satu cara gameplaynya Sword Soul sendiri ya. Iya. Permainannya kurang lebih seperti itu style archetype ini. Dan sama hati-hati juga kalau misalnya ada si Destroy Phoenix Enforcer di arena dan di grave di si Excelsia itu, si Excelsia-nya ini akan bisa mondar-mandir karena sangat sinergi ya. Sangat sinergi Excelsia ini. Kaburan ya. Dia bisa pas end phase kalau ada fusion ke send ke graveyard di turn itu, dia bisa keluar lagi, bisa diambil lagi ke tangan. Yang mana nanti next turn-nya akan di special summon lagi. Kayak gitu berulang-ulang dengan DP kombonya. Recycle terus berarti ya dia. Yes, betul. Resource-nya bisa nggak habis-habis. Recycle terus. Nah juga salah satunya kalau nggak salah nih Sword Soul Emergence kan ini juga ini ya searcher-nya Sword Soul. Ini juga bisa banget di-negate karena dia tuh efeknya hard OPT ya. Jadi kalau misalnya udah di S Blossom, dia udah nggak bisa aktifin lagi Emergence di putaran itu. Paling tapi harus hati-hati juga sih. Kena Cyframe Gamma juga ya di sini. Iya. Cyframe Gamma bahaya. Hati-hati ya. Biasanya kita ketipunya di situ. Jadi kurang lebih kesimpulannya Sword Soul ini memang kalau misalnya dibilang cepet ya gameplaynya. Terbilang cepat banget. Jadi memang karena harus tepat. Iya, karena di mana deck ini dia tidak banyak special summon monster ya, maksudnya dia bisa summon tuh cuman 4 kali dalam satu turn, yang mana tuh akan mencegah Nibiru tuh untuk turun gitu kan. Iya. Biasanya summon kelima udah ada Baron the Fleur gitu. The Fleur udah bisa Nibiru. Nibiru pun udah nggak si player Sword Soul udah nggak takut sama Nibiru ya, karena bisa dihandle dengan mudah. Dan next-nya Baronnya bisa kabur, manggil lagi yang
Sword Soul, Chixiao atau yang sinkro lainnya Iya. mungkin nanti gitu. Iya, Hmm. gitu. Oke, jadi kurang lebih Sword Soul itu kesimpulannya adalah kalau misalnya memang kita mau handle ya sebagai player untuk handle Sword Soul ini kurang lebih dibandingkan The Virtuos, ini bukannya kita menyarankan Virtuos itu jangan di negate ya, tapi maksudnya mungkin bisa pikir-pikir gitu karena kan resource kita pasti terbatas di hand. Jadi kalau misalnya Virtuos itu udah muncul dan dia masih kita lihat hand lawan masih banyak, kita mungkin bisa berpikir dua kali gitu, apakah harus negate Virtuosnya atau yang lainnya nanti, karena bisa lebih bahaya Moye-nya berarti ya kesimpulannya ya, karena Moye Iya, itu bisa karena lebih buka banyak jalan. karena si Virtus ini tugasnya cuma extender gitu, cuman jembatan antara si Moye dengan Kobo. Combo ya. Sedangkan Moye ini kan kalau dia udah ke summon aja, dia langsung bisa SS token gitu kan, dan bisa langsung jadi sinkro bintang 8 kalau misalnya ditambah Iya. sama tokennya ya. Nah, belum lagi di Iya. extend sama combo-combo Sword Soul yang lain lagi. Bisa-bisa Iya, betul. dalam satu turn biasanya bisa bikin 2 sampai 3 sinkro sekaligus yang udah lumayan powerful buat musingin lawan gitu ya. Jadi Iya, belum ditambah kalau dia bisa bikin DPE juga sih. nah iya betul. Belum lagi kalau dia Fusion Destiny di akhir setelah sinkro combo ya. Combo sinkronnya udah kelar, habis itu dia Fusion Destiny. Nah, itu tambah pusing tuh. Jadi ya kesimpulannya Moye-nya ini salah satu core-nya sih guys. Jadi Moye ini pas ke summon jika kalian memang ada negator langsung negate aja gitu. Itu sih kesimpulannya. Mungkin ada tambahan lagi dari Wiji? Udah gitu aja sih kalau dari gue. Mungkin nanti next video kita akan kasih tahu tentang gameplaynya ya.